Oke, teman-teman, kita lagi punya masalah nih. Masalahnya mouse ini error. Dia nyala. Ketika kita hidupkan dia nyala. Ada indikator lampunya nyala, tapi pas digerakkan kursornya itu macet-macet ya. Macet-macet. Biasanya kendalanya itu dari debunya yang menumpuk di dalam. Bisa jadi karena lama tidak digunakan ataupun memang kotorannya sudah masuk ke area sensorik, bisa optical sensor, bisa juga ke sliding motornya di sini. Nah, kita perlu buka dulu nih. Jadi kalau ada mouse error kayak gitu, sebelum kita putuskan buat ganti baru yang 200, 300, 400 bahkan yang jutaan, lebih baik kita coba buka dulu. Bukanya nggak susah-susah amat, cukup buka dari belakang sini. Nah, terus kita buka baterainya dulu. Nah, kita cukup gunakan screw drive ini sama mungkin cutter ya buat buka lapis penutup bautnya, kan ya pakai di sealing biasanya sih. Nah, ini karena sering saya buka, nah jadi ini tinggal dibuka aja. Sebetulnya kalau baru-baru ini rapat banget nih, jadi perlu cutter buat ngebuka si sealingnya kayak gini. Tapi karena sering dibuka, jadi kita nggak perlu, cukup buka aja sealingnya seperti ini. Nah, biasanya memang baut mouse itu dia tersembunyi di balik ini namanya seal spesifikasi ya, dalam bentuk kertas biasanya gitu. Nah, ini cukup kita buka, bautnya kita lepas saja, agak keras ya. Oke, nah taruh bawah. Oke, terus kita tinggal buka bagian back cover dari mouse-nya ya. Sebetulnya setiap mouse itu punya struktur disable point, disassembly point ya namanya ya. Nah, biasanya itu di sela-sela pinggirnya. Nah, dari sini bisa juga dari atas ini. Ini biasanya harus pakai pick ya, cuma karena memang ini sering dibuka, kita cukup pakai tangan aja. Ini langsung kebuka. Nah, ini penutup atasnya sama tombol-tombol kliknya di sini juga di sini kita sampaikan dulu. Terus kita lihat bagian mainboardnya ini. Nah, ini ada beberapa komponen nih di dalamnya itu ada. Nah, ini yang disebut motornya nih, motor penggerak. Kalau kita mau scroll ke atas, ke bawah, bahkan ada klikinya juga bagian tengah buat alternatif klik dia ya. Nah, ini perlu kita buka dulu. Sebelumnya kita lepas dulu dari bagian motherboardnya. Oke, untuk buka motherboard atau bagian mesin dalamnya, kita lihat dulu di sini nih, dia banyak sekali kuncian ini satu, nah, terus dua di sini. Nah, terus juga kita harus hati-hati nih, karena di sini biasanya ada baut mengunci. Nah, ini harus kita buka dulu, karena mau kita buka, mau kita cungkil, mau gimana pun, kalau bautnya nggak dilepas dia nggak akan bisa kebuka. Oke, kita rapikan dulu biar nggak pusing nanti nyarinya. Oke, nah kita tinggal buka ya si motherboardnya dari tempatnya. Ini cukup dicungkil aja. Sebetulnya kalau teman-teman di rumah ada alat disassemble plate atau kayak jig kecil gitu yang dari bahan plastik, itu lebih bagus ya, karena itu bersifatnya nggak konduktif, dia berbahan isolator dari plastik, jadi meminimalisir kemungkinan korsleting. Cuma kalau karena kita urgent, ya udahlah. Oke, ini cukup kita buka dulu. Ini agak susah, sebentar. Nah, ini kita klik dulu kunciannya, nah, baru kebuka. Nah, ini
kelihatan nih dalam-dalamannya ini sampai lepas. Nah teman-teman, ini ini roda ini buletan ini yang berfungsi buat ketika kita scroll atas bawah. Nah dia bisa bergerak karena di dalamnya ini dia ada motornya. Nah jelasnya ini motor ini kadang jadi error juga nih kalau misalkan scrollnya error atau misalkan gerak-gerakan yang maksudnya kurang enak, tersendat, bisa jadi dari sini. Kalau memang bisa dibersihkan, kita bersihkan dulu. Nah, juga bisa dari sensor ini nih biasanya yang kotor tuh. Nah ini optical sensor. Oke, saya saranin kalau untuk bersihkan hal-hal kayak gini, apalagi berhubungan dengan optical sensor, nah sebisa mungkin jangan pakai yang bersifat gesek, yang bisa menggesek sensornya ya, karena kalau sampai ada baret di sensor ini, di sensor kecil ini nih, itu akan sangat berpengaruh pada kinerja gerakan mouse, mau mouse apapun itu. Nah makanya untuk bersihkan ini sebisa mungkin kita, kalau teman-teman punya ya harus pakai kayak gini nih. Dia air cleaner ya, kalau ditekan dia menyemburkan angin dia. Nah ini cukup kita bersihkan aja bagian-bagian ininya, bagian-bagian dari motor ini, motor penggeraknya. Bersihkan juga menyeluruh. Terus kita juga bersihkan bagian sensornya. Hati-hati ya, jangan sampai kena sensor, nanti bisa baret. Oke, kalau sudah selesai kita coba rakit ulang. Oke, buat memasang sebuah perangkat apapun itu, kita itu harus paham awalnya poin-poinnya kita buka apa saja. Nah nanti prosesnya dibalik gitu, jadi kita nggak akan bingung nih proses tiba-tiba rodanya nggak bisa dipasang, atau misalkan ininya si casingnya nggak bisa dipasang. Semuanya harus dipasang berlawanan urutan dari awal buka. Jadi kan kita ketika buka tadi, buka ini dulu, kita coba pasang dulu ini si rodanya ke bagian motornya ya. Nah, kita pasang dulu. Nah, kita coba putar-putar, udah bisa ya. Terus kita kembalikan kita kembalikan motherboardnya ke casingnya dulu yang paling bawah. Nah, ini harus ada bunyi klek ya, jadi penguncinya masuk biasanya tuh. Nah, ini penguncinya masuk, tiba-tiba udah terkunci di bagian dalam. Oke. Nah, kalau udah terpasang kayak gini, kita coba tes dulu, karena di bawah ada klik switch juga nih, switch buat tombol powernya. Nanti kalau macet kita nggak bisa nyalain mouse-nya. Oke. Pastikan semuanya udah terpasang rapi sebelum kita pasang penutup atasnya. Nah selanjutnya langkah terakhir, kita pasang casing bagian atas. Nah ini kan ada kuncian nih, teman-teman harus lihat nih, ini ada kunciannya, kuncian kiri kanan, ini juga ada ini cowok kuncian bagian atas. Nah ini kunci bagian bawahnya. Nah ini kita coba pasang, kita masukkan dulu bagian kunciannya ke sini, lalu kita tekan di bagian bawah. Nah kalau udah bunyi klik, oke ya. Terus kalau udah gini, jangan langsung dibaut dulu. Nanti gak nyala. Kita pasang dulu baterainya. Kita lihat dulu plus minusnya di mana. Minusnya ada di bawah.
pasang. Nah, switchnya udah kebunyi, udah bisa berfungsi lagi ya. Oke, kalau udah kita lepas lagi dan kita pasang bautnya. Oke, nah step terakhir tinggal kita pasang baut penguncinya ya di bagian bawah. Nah, habis itu kita coba tes, coba masukkan. Kita kencangkan sedikit. Nah, terakhir penutupnya kita rapikan lagi biar tidak cepat kebuka. Cukup diusap aja, ditekan pakai jempol tangan. Udah rapi lagi, kita pasang lagi baterainya. Oke, terakhir kita tutup lagi. Oke, selesai, tinggal kita coba. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang belum atau yang lagi mengalami kendala mouse-nya error. Tindakan penanganan pertamanya ya coba dibersihkan dulu gitu. Kecuali kalau memang kalau memang errornya bukan dari kotoran atau memang dari sensornya yang memang sudah error atau lemah, ya berarti harus ada komponennya diganti. Oke, cukup sekian. Thank you.